Waliullah betul. Kalau panjenengan pengen tahu sosok waliullah ya beliau. Ya tadi. Bangun tadi waliullah luar biasa. Jumlatil auliya luar biasa. Lu karamatin wa barakatin. Panjenengan datang ke situ, beliau itu sudah ninggalin dunia, ninggalin syahwat, ninggalin keinginan. Ketika ngomong tidak berdasarkan omongan, disedarkan kata itu ada Allah. Itu yang disebut dengan apa? Itu sudah disebut nafyul iradah. Panjenengan itu kepengen doanya dikabulkan sama Allah. Abbas Buntet beri pesan kepada para muhibbin agar doanya cepat terkabul. Dekatlah dengan kiai-kiai pribumi, bukan kepada Habib-Habib Ba'alawi. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya sebelum nonton teman-teman, dan like-nya juga. Waliullah betul. Kalau panjenengan pengen tahu sosok waliullah ya beliau. Ya tadi. Bangun tadi waliullah luar biasa. Jumlatil auliya luar biasa. Lu karamatin wa barakatin. Panjenengan datang ke situ, beliau itu sudah ninggalin dunia, ninggalin syahwat, ninggalin keinginan. Ketika ngomong tidak berdasarkan omongan, disedarkan kata itu ada Allah. Itu yang disebut dengan apa? Itu sudah disebut nafyul iradah. Panjenengan itu kepengen doanya dikabulkan sama Allah. Betul, pengen. Kalau pengen nyata, nafyul iradah, dibuang rasa keinginan, kehendak iradanya diiktimatkan kepada Allah. Itu yang biasa kita sebut Allahus Samad. Iradanya kita jangan punya keinginan. Itu makanya ada istilahnya nafyul iradah, haqiqatul iradah. Itu tasawuf, menghilangkan kehendak dan keinginan kita sebagai manusia. Anda melupakan hakikat kehendak Allah. Jadi kalau semua kita sudah bisa nafil iradah, itu baca zikir gak perlu panjang-panjang. Benar. Syekh Abdul Qadir itu baca bismillah cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah ya Allah jadikan pasir jadi emas. Jadi emas. Berlian dia. Ya Allah mudah-mudahan air jadi emas, jadi emas. Kenapa Syekh Abdul Qadir baca bismillah cuma satu bisa diwujudkan? Iradah Allah turun. Tapi kalau kita baca bismillah bisa 1000 kali sampai menghapus, tapi nggak pernah dikabul sama Allah. Karena kita tidak ada nafyul iradah. Dalam hati kita masih banyak syahwat, masih banyak ausah, masih banyak kotoran, masih banyak keinginan, masih banyak nafsu syaitan dan nafsu. Belum bisa menghilangkan iradah kita, menghilangkan iradah kita digantikan dengan iradah Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir bisa nafil, makanya iradah dua. Di kitab yang khatam itu banyak sekali kita pesan ngajar-ngajar. Itu dihadapi langsung, nggak waktu. Kitab Jam'ul Jawami, kitab Mazahibul Arba'ah, kitab kitab Tanbih, kitab Rawdah, kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, kitab Bukhari, kitab Al-Ashraf An-Nadhir. Itu ada 9 kitab, 11 kitab yang beliau ikhlas. Ya Allah, saya itu baca muhadzab itu 2 tahun gak khatam-khatam. Pengajian mulut dan terus. Buya tadi. Itu kalau orang nggak dipilih sama Allah, tajam ininya beliau, pikirannya tajam. Beliau orang yang dipilih sama Allah, mantapnya Indonesia. Kalau panjenengan punya uang, jangan sampai nggak kesana, mumpung masih ada. Jangan sampai orang kemarin itu apa namanya, dulu orang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, padanya nyesel begitu sudah meninggal, karena tahu tapi nggak pernah berkunjung, nggak pernah ada nyesel. Begitu Imam Qushairi, orang pada nyesel. Orang saya kasih tahu Rumel Abbas atau Mat Romli dari mulutnya sendiri, dan saya dengar dengan telinga saya sendiri saksinya Gus Fuad dan Mas Sugeng waktu itu sempat main ke Pleret melakukan testimoni. Intinya dia ingin bersahabat lah begitu. Di awal-awal dia disewa oleh klan Ba'alwi, dia mengakui bahwa dia didanai oleh Mas Nusron Wahid. Lah, ternyata dana yang demikian banyak itu seolah-olah tidak ada artinya
dia keliling ke beberapa negara, dia katanya dapat manuskrip dan lain sebagainya. Karena apa? Sponsornya sendiri ternyata menggunakan penciuman untuk membuktikan Mbak Alwi itu cucu Nabi atau tidak. Ini kan bukti bahwa ketidakpercayaan kepada orang yang didanai. Betapa rendahnya orang yang telah didanai ternyata nggak dipercaya sama bosnya, yang pertama. Yang kedua, ini bukti keputusasaan bahwa ternyata tidak menemukan data, tidak menemukan pembuktian untuk membela klien Mbak Alwi. Jadi sebagaimana seorang filsuf Amerika, Bernard Shaw, mengatakan bahwa Islam itu adalah agama terbaik, tetapi pengikutnya, umatnya adalah yang terburuk. Maka jangan sampai Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar, organisasi yang terbaik, yang punya marwah dunia akhirat, katanya begitu, dibangun oleh para leluhur kita, para waliullah, ternyata diisi oleh pengurus-pengurus yang justru memalukan bagi Nahdlatul Ulama. Apa gunanya membuat ratusan universitas? Apa gunanya selama ini pondok pesantren menggunakan metodologi dan rajin menggunakan Basul Masail? Kalau untuk memutuskan sesuatu yang terang benderang, sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, secara literasi, ternyata kemudian menggunakan penciuman. Ini kan sungguh sangat mengenaskan bagi bangsa ini, bagi Nahdlatul Ulama kita, bagi kehidupan kita, bagi edukasi pembelajaran bagi bangsa ini. Sekelas menterinya yang pernah malang melintang di banyak organisasi besar, ternyata tidak menggunakan cara-cara ilmiah untuk membuktikan apakah suatu klaim itu cucu Nabi atau tidak, menggunakan penciuman. Kalau gitu kita cukup mencintai Einstein untuk membuktikan bahwa suatu cahaya itu berapa derajatnya, frekuensinya, dan lain sebagainya. Cukup cintai Einstein. Bagaimana juga membuktikan si cucu Nabi mencintai Nabi Muhammad, baca sholawat. Ini kan suatu hal yang konyol. Tetapi ya sudahlah, saya bahagia karena apa? Karena membuktikan kualitas dari sang pemberi dana maupun yang didanai. Ternyata hanya seperti itu, menunjukkan keputusasaan dan tanda-tanda kegagalan yang sangat fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, para pembela Mbak Alwi ini ada dua golongan. Yang pertama, mereka yang mau menggunakan akal sehatnya. Yang kedua, mereka yang tidak mau menggunakan akal sehatnya. Yang tidak mau menggunakan akal sehatnya taruhlah muhibin awam, orang-orang yang taklid, orang-orang kelas pengikut lah, kelas pengikut. Masalah kita bisa memaklumi lah, karena mereka apa? Mereka hanya dengan nafsunya, pokok norok buntek kata orang Madura. Tetapi yang patut disesalkan adalah orang-orang yang masih menggunakan logika, punya pendidikan, punya modal untuk berpikir, tidak menggunakan pikirannya. Mereka menurut saya tersandera oleh tiga hal. Yang pertama, struktural. Artinya apa struktural? Mereka di dalam suatu organisasi, di dalam satu kepentingan yang sama dengan klaim Mbak Alwi, apakah itu di struktural ormas ataukah di struktural pemerintahan. Yang kedua, mereka tersandera oleh pola hubungan sosial, struktural sosial. Apa sosial itu? Mungkin dia berguru pada klien Pak Alwi sehingga dia sungkan. Mungkin dia berbesaran dengan Pak Alwi, sebagaimana beberapa pondok pesantren di Kediri contohnya. Santri-santrinya pada sadar, mereka pada ngomong sama kita, saya dengan Basul Masail, saya dengan diajari untuk kritis membedah kitab, saya percaya Kiai Imad itu benar. Saya tahu bahwa klien Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi, tapi bagaimana lagi kiai-kiai kami berbesanan, punya mantu dengan klien Mbak Alwi. Mereka tersandera secara sosial. Yang ketiga, tersandera secara apa? Finansial. Apa artinya? Artinya mereka masih mengharapkan keuntungan dunia. Jadi teman-teman, para mukimat, baik Abbas Buntet dan para mukimat lainnya, ya kan, mereka akan terus menerus melakukan misi atau tugasnya yang telah diberikan untuk membungkam para Habib Ba'alawi dengan cara membatalkan nasab para Habib Ba'alawi. Sekian.